Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Arab. Kaifa halukum ya ayyuhat tulab? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas materi di bab kelima. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang al-qawaidu atau kaidah bahasa Arab yang berjudul al-istifham. Silakan kalian simak penjelasan yang ada di video ini dengan sebaik-baiknya. Nah, al-qawaidu, al-istifham. Ya. Jadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini berjudul al-istifham. Apa sih istifham itu? Nah, di sini bisa kalian lihat. Al-istifhamu huwa isti'lamun an syai'in atau talabul ilmi bi syai'in. Definisinya adalah kata tanya atau adawatul istifham atau istifham, ya. Istifham itu adalah media atau sarana untuk mencari tahu tentang sesuatu. Ya. Simpelnya, istifham itu adalah kata tanya. Ya. Jadi istifham itu simpelnya dalam bahasa Indonesia bisa kita pahami sebagai kata tanya. Kemudian wamin adawatihi al-hamzah, wahal, wamada, wama, waman, wamata, wa aina, wa kaifa, wa kam, wa ai, wa ghairah. Nah, kalau tadi sudah kalian pahami definisinya, istifham itu tentang kata tanya, kemudian wamin adawatihi, alatnya atau katanya, ya. Kata-kata apa saja yang biasa digunakan untuk bertanya dalam bahasa Arab. Dan di sini macam-macam. Ada hamzah, ada hal, kemudian ada madza, ma, man, mata, aina, kaifa, kam, dan ai, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga sudah ada definisinya masing-masing huruf. Jika kalian lihat, yang pertama ada ma. Ma itu dalam bahasa Indonesia apa? Untuk menanyakan benda. Kemudian man, siapa? Aina, di mana? Madza, apa? Apa untuk menanyakan pekerjaan. Hal atau a, apakah? Ya. Hal atau a itu bisa diartikan sebagai apakah. Kaifa, bagaimana? Mata, kapan? Kam, berapa? Dan limadza, kenapa? Nah, itulah beberapa kata yang biasa digunakan untuk sebuah pertanyaan dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita akan membahas setiap kata tanya jika masuk ke dalam kalimat. Ya. Silakan kalian lihat satu persatu. Yang pertama adalah ma. Ma itu dalam bahasa Indonesia artinya apa untuk menanyakan benda. Nah, di sini sudah ada contoh kalimat-kalimatnya. Contoh, ma hadza, apa ini? Jawabannya adalah hadza kitabun. Ya. Jadi as'ilah itu adalah pertanyaan, kemudian al-ajwibah itu jawabannya. Lanjut. Ma hadzal kitabu, buku apa ini? Hadza kitabul lughatil arabiyyah. Ini buku bahasa Arab. Masmuka, siapa namamu? Nah, kenapa menggunakan ma? Karena yang ditanyakan adalah nama. Nama itu merupakan benda. Jadi tidak menggunakan man, siapa, tapi menggunakan ma. Masmuka, siapa namamu? Nama di sini jika digabungkan dengan ismuka berubah menjadi siapa, ya. Masmuka, siapa namamu? Ismi Ammar, namaku Ammar. Ma'unwanuka, di mana alamatmu? Syari Hasim Asy'ari. Nah, di sini sudah ada. Di mana alamatmu? Alamatku adalah Jalan Hasim Asy'ari. Kemudian, ma raqmu jawwalik? Berapa nomor HP-mu? Ya. Nah, itu kata tanya ma yang berarti dalam bahasa Indonesia apa
untuk menanyakan benda. Jadi nama, kemudian alamat, nomor itu juga termasuk benda. Makanya menggunakan huruf ma. Kemudian yang kedua, man. Man yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai siapa. Man anta, siapa kamu? Ana talibun, saya seorang siswa. Man yurafiquka ilal maktabah, siapa yang menemanimu ke perpustakaan? Sodiki Muhammad ya Ustadz, temanku Muhammad wahai Ustadz. Jadi man itu digunakan untuk menanyakan siapa. Kemudian yang ketiga, aina. Aina dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai di mana. Aina Nabilah, di mana Nabilah? Jawabannya fi ghurfatil mudzakarah, di ruang belajar. Aina tajlis, di mana kamu duduk? Amama at-telvizyun ya abi, di depan televisi wahai abi. Nah, jadi aina itu adalah kata yang digunakan untuk menanyakan di mana. Kemudian selanjutnya, madza. Madza ini digunakan untuk menanyakan apa yang berkaitan dengan pekerjaan. Madza ta'mal, apa yang kamu lakukan? Aqra'ul jaridah, saya membaca koran. Madza taktubu, apa yang kamu tulis? Aktubul qissah, saya menuliskan cerita. Madza turid, apa yang kamu inginkan? Uridul qahwah, saya ingin kopi. Ya, jadi itu adalah madza. Kemudian selanjutnya hal. Ya, hal. Hal atau hamzah a, ya. A atau hal. Itu memiliki arti yang sama, yaitu apakah. Contoh, hal anta mudarrisun, apakah kamu seorang guru? Nah, jadi untuk hal ini, ya, untuk hal, dia memiliki dua opsi pertanyaan. Dua opsi jawaban, maaf. Ya, untuk hal ini memiliki dua opsi jawaban. Bisa menggunakan na'am, iya, atau menggunakan la, tidak. Jadi, kalau ada pertanyaan hal, itu sudah pasti jawabannya ada dua. Bisa na'am atau la. Hal anta mudarrisun, apakah kamu seorang guru? Na'am, ana mudarrisun. Iya, saya seorang guru. Tapi kalau dia bukan guru, maka jawabannya la, ana thalibun. Bukan atau tidak. Saya adalah seorang siswa. Hal tusafiru ila Jakarta al-yauma? Apakah kamu pergi ke Jakarta hari ini? Na'am, usafiru ila Jakarta al-yauma. Iya, saya pergi ke Jakarta hari ini. Atau jawaban yang lain, la, usafiru ila Jakarta ghadan. Tidak, saya pergi ke Jakarta esok hari. Nah, itu adalah kata hal yang bermakna apakah. Kemudian ada kaifa. Ya. Kaifa dalam bahasa Indonesia adalah bagaimana. Kaifa hal, bagaimana keadaanmu? Bi khair, walhamdulillah. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Kaifa tadhabu ilal madrasah? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Masyan halal aqdam. Saya berjalan kaki. Nah, itu adalah kaifa yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bagaimana. Kemudian ada mata dalam bahasa Indonesia artinya kapan. Mata tatanawalul futur. Kapan kamu sarapan? Fi sa'ati sadisa wan nis. Kapan kamu sarapan? Saya sarapan di pukul atau jam 6:30. Atau mata tatanawalul futur. Kapan kamu sarapan? Fil istiroha, di waktu istirahat. Nah, jadi itu adalah mata yang artinya kapan. Kemudian ada kam. Ya, kam itu memiliki arti berapa. Contoh, kam sa'atul an, jam berapa sekarang? Jawabannya adalah as-sa'atul 10 illa 5 daqa'iq.
jam 10 kurang 5 menit. Kemudian, kam taliban fil fasli, ada berapa siswa di dalam kelas? Jawabannya arba'un taliban, ada 40 siswa. Nah, jadi itu kam ya, yang digunakan untuk menanyakan berapa atau jumlah. Kemudian yang terakhir ada limada. Ya. Limada dalam bahasa Indonesia memiliki arti kenapa. Contoh, limada ta'akhirta ya Ahmad? Kenapa kamu datang terlambat wahai Ahmad? Jawabannya, afwan ya Ustadz, asyari muzdahimun jiddan. Maaf wahai Ustadz, jalanan sangat macet. Ya. Kemudian contoh selanjutnya, limadza tadhhabu ilal maktabah? Kenapa kamu pergi ke perpustakaan? Jawabannya, li asta'ira ba'dul kutub. Untuk meminjam beberapa buku. Nah, itulah limadza, untuk menanyakan kenapa. Nah, jadi itu ya, ada beberapa huruf yang digunakan untuk bertanya dalam bahasa Arab. Setiap penggunaan huruf itu memiliki arti yang berbeda-beda. Jadi kalian harus hafal setiap katanya, ya. Kemudian juga harus paham dan mengerti bagaimana cara penggunaannya dalam kalimat. Nah, jadi semoga penjelasan pada pertemuan kali ini bisa membuat kalian paham tentang makna istifham dan semua huruf-huruf yang digunakan untuk bertanya dalam bahasa Arab. Jika ada pertanyaan yang mau kalian tanyakan atau masih ada penjelasan yang kurang dipahami, silakan ditanyakan melalui WA Group atau bisa japrik saya. Demikianlah penjelasan untuk materi qawaid pada pertemuan kali ini. Syukron li husni ihtimamikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.